Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Saham Otodidak. Kali ini kita akan membahas istilah tentang Return on Equity atau ROI, yang dimana ini merupakan salah satu rasio keuangan penting yang digunakan untuk mengukur sejauh mana sebuah perusahaan dapat menghasilkan laba dari ekuitas pemegang sahamnya. ROI menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan modal yang diinvestasikan oleh pemegang saham untuk menghasilkan keuntungan. Rasio ini penting bagi investor karena memberikan gambaran tentang seberapa baik manajemen perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya ekuitas untuk mencapai hasil finansial. ROI dihitung dengan cara membagikan laba bersih dengan ekuitas pemegang saham, kemudian dikalikan dengan 100%, di mana laba bersih adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan setelah dikurangi semua biaya, pajak, dan beban lainnya. Ekuitas pemegang saham adalah total aset perusahaan dikurangi total kewajiban, atau dengan kata lain, modal yang diinvestasikan oleh pemegang saham. Sebagai contoh, misalnya perusahaan XYZ memiliki laba bersih sebesar 1 juta US dollar dengan ekuitas pemegang saham sebesar 5 juta US dollar, maka ROI perusahaan XYZ dapat dihitung dengan membagikan 1 juta US dollar dengan 5 juta US dollar, kemudian dikalikan dengan 100%, maka hasil yang didapatkan adalah 20%. Ini berarti bahwa setiap dolar ekuitas yang diinvestasikan oleh pemegang saham akan menghasilkan keuntungan sebesar 20 sen. Mari kita lihat contoh perusahaan fiktif lainnya, misalnya perusahaan ABC yang terdaftar di bursa saham. Perusahaan ini memiliki laporan keuangan laba bersih sebesar 3 juta US dollar, kemudian ekuitas pemegang sahamnya sebesar 15 juta US dollar. Dengan menggunakan formula ROI tadi, di mana kita membagikan 3 juta US dollar yang itu adalah laba bersih, kemudian dibagi dengan 15 juta US dollar. Selanjutnya dikalikan dengan 100%, maka akan dihasilkan nilai 20%. ROI sebesar 20% menunjukkan bahwa perusahaan ABC berhasil mendapatkan laba sebesar 20% dari setiap dolar yang diinvestasikan oleh pemegang sahamnya. Terdapat beberapa poin utama dalam melakukan analisis ROI, diantaranya itu penilaian kinerja perusahaan, perbandingan industri, dan pertumbuhan serta keberlanjutan. ROI yang tinggi biasanya menunjukkan bahwa perusahaan dapat menggunakan modalnya secara efektif untuk menghasilkan laba. Begitu pula sebaliknya, ROI yang rendah bisa mengindikasikan masalah dalam pengelolaan atau efisiensi perusahaan. Kemudian terkait dengan perbandingan industri, penting untuk membandingkan ROI perusahaan dengan rata-rata industri atau pesaingnya yang satu sektor. Misalnya di perusahaan teknologi XYZ memiliki ROI sebesar 20%, dengan rata-rata industri teknologi adalah 15%. Ini menandakan bahwa perusahaan XYZ lebih efisien dalam memanfaatkan ekuitasnya dibandingkan perusahaan-perusahaan lain yang satu bidang atau satu sektor dengan perusahaan tersebut. Kemudian pada pertumbuhan dan keberlanjutan, ROI juga bisa digunakan untuk menilai potensi pertumbuhan perusahaan, di mana perusahaan dengan ROI yang tinggi cenderung memiliki kemampuan lebih baik untuk berkembang dan memberikan keuntungan yang lebih tinggi bagi investor. Sehingga secara kesimpulannya adalah ROI dapat digunakan sebagai indikator kunci yang dapat membantu investor dan analis untuk memahami seberapa efisien sebuah perusahaan dalam menggunakan ekuitas pemegang saham untuk menghasilkan laba. Meskipun ROI memberikan wawasan yang berharga, penting untuk kita menggabungkan dengan rasio keuangan lainnya dan analisis industri untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang kinerja dari perusahaan yang kita analisis. Demikian pembahasan singkat tentang return on equity. Semoga di konten selanjutnya kita akan memberikan bahan-bahan atau istilah-istilah menarik pada dunia saham. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa.